Kalau kita bahas soal depresi, berarti kita bahas soal diagnosa clinical depression nih, gitu. Kalau clinical depression sendiri sebetulnya adalah sebuah gangguan di mana seseorang itu merasakan mood yang low, gitu ya, mood yang sedih selama satu periode waktu yang cukup lama, yang membuat dia jadi kehilangan interest sama kehidupan, kehilangan interest sama aktivitasnya mereka, gitu ya, dan sedikit banyak mengganggu stabilitas dan juga produktivitas kehidupan orang tersebut. First thing first, sebetulnya kita butuh yakin bahwa yang kita alami itu depresi atau bukan. Jadi yang pertama adalah kita butuh cek dulu nih ke diri kita sendiri. Keluhan kita ini sejauh mana, seberapa mengganggunya sih di kehidupan kita? Apakah produktivitas kita terganggu? Apakah tidur kita terganggu gitu ya? Hubungan kita dengan orang lain juga terganggu. Nah, jika memang poin-poin itu kita jawab dengan ya, berarti kan ini sudah cukup mengganggu keseharian kita nih. Nah, berarti kita butuh cek dulu ke ahlinya supaya kita bisa yakin apakah memang yang kita hadapi, yang kita keluhkan ini adalah sesuatu yang sudah tergolong gangguan depresi gitu. Kalau memang iya, berarti kita butuh untuk lanjutkan proses itu sampai kita bisa merasa sudah membaik, sampai kita merasa kita sudah bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dengan minim gangguan gitu. Jadi intinya sebetulnya yang pertama adalah we need to make sure dulu nih bahwa yang kita hadapi betul-betul depresi atau bukan. Karena tidak semua rasa sedih, tidak semua emosi negatif itu pasti berujung pada depresi gitu ya. Jadi kita butuh kenalin dulu diri kita butuh cek dulu ke orang yang memang mampu dan punya kapasitasnya supaya kita pada akhirnya bisa belajar untuk mengetahui strategi-strategi yang bisa kita adapt gitu ya, bisa kita ambil untuk kita bisa menghadapi keluhan-keluhan yang sedang kita rasakan. Nah, ini bisa beberapa poin ya. Kalau misalnya kita rasa teman kita punya keluhan tertentu terkait kecemasan, atau dia merasa bahwa dirinya sedang depresi, atau punya mood yang negatif terus-menerus gitu ya. Yang pertama bisa kita coba lakukan atau bantu teman-teman kita adalah be there for them gitu ya. Yang pertama hanya kita berada menjadi support systemnya mereka, untuk menemani mereka menerima keluhannya mereka gitu ya, membantu jika mereka minta dibantu, membantu memberikan pilihan solusi jika memang mereka minta gitu ya. Kalau memang mereka nggak minta, mereka pengennya cuma didengerin, berarti kita bisa hadir untuk menemani mereka dan mendengarkan keluhannya mereka. Nah, tapi kita juga punya peran yang penting untuk membawa mereka untuk bertemu dengan ahlinya gitu ya, saat memang kita rasa apa yang mereka keluhan sudah cukup serius dan cukup mengganggu kehidupannya mereka. Karena jika memang itu terjadi, jika memang itu mereka butuh bantuan yang lebih serius, yang lebih spesifik, lebih baik, lebih cepat dibandingkan kita tunda lebih lama gitu ya. Tapi selama proses bertemu, proses konsultasinya sedang berjalan, peran kita sebagai teman tetap sangat membantu proses healingnya mereka gitu ya. Jadi selama proses itu terjadi bersama ahlinya, proses bertemu dengan teman, kita menjadi shoulder to cry on buat mereka, kita sedia kuping untuk mereka mendengarkan apa yang mereka keluhkan, itu tetap juga bisa menjadi sesuatu yang sangat membantu mereka melalui proses-proses penyembuhan dari depresi atau kecemasan yang mereka alami.